Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 22060502021 dari kelas A Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi UTS dari mata kuliah pengantar Sosiologi dan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok sosial dan juga materi hubungan antar kelompok. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kelompok sosial. Menurut Suharjono Soekanto, definisi kelompok sosial adalah suatu kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranannya yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan hubungan antar dua orang atau bahkan lebih untuk membentuk satu kesatuan dan saling berinteraksi. Selanjutnya, syarat terbentuknya kelompok sosial. Kumpulan individu dapat dikatakan kelompok sosial apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, anggota kelompok tersebut harus memiliki kesadaran terhadap kelompoknya. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga yaitu memiliki norma yang mengatur anggotanya. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola pikir. Yang kelima, memiliki struktur sosial. Yang keenam, bersistem dan berproses. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mendukung terjadinya kelompok sosial. Faktor yang pertama yaitu kesamaan genealogi. Arti genealogi yaitu garis keturunan atau ikatan darah. Contoh kelompok sosial genealogi adalah keluarga atau marga. Contoh misalnya Devi dan Sinta sama-sama berasal dari Medan dan mereka juga sama-sama bermarga Lubis. Jadi mereka termasuk kelompok sosial karena sama-sama terbentuk dari faktor kesamaan genealogi tersebut. Yang kedua yaitu faktor geografis. Faktor geografis terdiri atas dua, yaitu yang pertama wilayah tempat tinggal saat ini, dan yang kedua yaitu berdasarkan wilayah asal. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu wilayah tempat tinggal saat ini. Faktor yang mempengaruhi wilayah tempat tinggal saat ini yang mempengaruhi terjadinya kelompok sosial, yaitu jika seseorang berada atau anggota tersebut berada di tempat tinggal yang sama, yang saling berdekatan, sehingga terjadinya komunikasi secara intens. Contohnya yaitu terbentuknya kelompok pemuda RT yang tempat tinggalnya berdekatan dan sering bertemu dan melakukan sebuah acara. Yang kedua, berdasarkan asal wilayah. Berdasarkan asal wilayah ini biasanya dibentuk oleh anggota kelompok yang merantau atau perantau untuk memudahkan mereka berkomunikasi dari daerah yang sama. Contohnya seperti Ikatan Mahasiswa Belanda yang dibentuk oleh mahasiswa Indonesia yang berkuliah di negara Belanda. Yang ketiga yaitu faktor keyakinan atau faktor agama. Faktor ini dibentuk oleh kelompok gabungan dari orang-orang dengan agama yang sama untuk mempermudah aktivitas ibadah. Contohnya remaja masjid dari sebuah daerah. Yang keempat yaitu faktor kesamaan kepentingan. Faktor kesamaan kepentingan ini merujuk pada hobi atau pekerjaan. Contohnya seseorang pecinta kucing yang mencari sebuah kepentingan teman untuk sama-sama belajar dalam merawat sebuah kucing
kesayangan mereka. Selain itu, adapun fungsi dari kelompok sosial tersebut, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi seorang individu ataupun kelompok dalam melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing individu yang tergabung dari kelompok tersebut. Yang ketiga, yaitu untuk membantu dalam mengembangkan diri agar mendapatkan manfaat dari kelompok yang diikutinya. Yang keempat, yaitu adalah meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kualitas diri dari masing-masing individu ataupun kelompok. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu untuk memberikan ruang bagi semua individu yang memiliki minat untuk bergabung ke dalam kelompok tersebut. Selain adanya fungsi kelompok sosial yang telah saya sebutkan tadi, adapun tujuan dibentuknya kelompok sosial, yaitu untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Jadi, dari pemaparan materi satu ini, yaitu kelompok sosial, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kelompok sosial juga adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran atau keanggotaannya dan saling berinteraksi. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu hubungan antar kelompok. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu hubungan antar kelompok. Kelompok adalah suatu hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia, tentunya dalam bermasyarakat. Dapat dikatakan bahwa kelompok adalah hal pokok yang harus ada dalam kehidupan. Dalam beberapa kelompok tentu terjadi sebuah hubungan. Adapun pandangan hubungan antar kelompok, yaitu menurut ahli Patigru, mendefinisikan hubungan antar kelompok adalah interaksi sosial antara dua kelompok atau lebih. Kemudian menurut King Locke menegaskan, kelompok yang saling berhubungan diklasifikasikan berdasarkan kriteria fisiologis, kebudayaan, ekonomi, dan perilaku. Selanjutnya, pengertian hubungan antar kelompok secara umum, yaitu hubungan antar kelompok adalah hubungan antara dua kelompok atau lebih yang memiliki ciri khusus. Hubungan antar kelompok terjadi apabila anggota dua kelompok atau lebih saling berinteraksi dan terjadi berdasarkan penghayatan anggota kelompok tersebut. Jadi itulah pengertian mengenai hubungan antar kelompok. Selanjutnya adapun bentuk hubungan antar kelompok. Bentuk hubungan sosial merupakan wujud aktivitas masyarakat yang saling berhubungan antara dua kelompok atau lebih yang mempunyai dasar dari ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama fisiologis. Fisiologis adalah pengelompokan hubungan sosial didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, misalnya laki-laki dengan perempuan, tua dengan yang muda, dan perbedaan ras. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah pengelompokan yang didasarkan pada kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan, misalnya kelompok etnik seperti suku Aceh, Minangkabau, Dayak, suku Bugis, suku Makassar, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bentuk ekonomi. Ekonomi adalah pengelompokan yang didasarkan pada sifat pengamatan nilai, kegunaan, dan kepraktisan suatu barang. Dan yang keempat yaitu bentuk perilaku. Perilaku adalah pengelompokan yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pola hubungan antar kelompok, yang pertama itu ada akulturasi, merupakan sebuah bentuk terjadinya sebuah macam bentuk kelompok yang pada sebuah ras dan kemudian akan mulai melakukan tindakan berbaur dan juga berpadu antara mereka. Yang kedua yaitu pola dominasi,
terjadi sebuah bentuk dari kelompok ras yang di mana memiliki keinginan untuk mulai melakukan kegiatan menguasai kelompok lainnya. Yang ketiga yaitu pola paternalisme, yang merupakan sebuah bentuk dari dominasi yang dimana memiliki oleh sekelompok ras pendatang terhadap sekelompok dari ras pribumi itu sendiri, yaitu didominasi oleh kelompok ras dari luar untuk masuk ke kelompok ras pribumi tersebut. Yang keempat yaitu pola integrasi, merupakan sebuah bentuk dari pola hubungan yang terjadi di mana memberikan pengalaman terhadap sebuah bentuk akan perbedaan terhadap ras yang dimana ada di dalam masyarakat. Akan tetapi mereka juga tidak memberikan sebuah macam bentuk akan perhatian yang dimana khusus terhadap perbedaan ras tersebut itu saja. Tidak ada hal yang diperhatikan, tapi dia hanya berfokus terhadap perbedaan ras saja. Yang kelima yaitu pola pluralisme, merupakan sebuah bentuk akan pola hubungan di mana memiliki pengakuan terhadap persamaan akan hak politik dan juga hak perdata yang dimana ada pada masyarakat. Dari beberapa pembahasan tadi, hubungan antar kelompok ternyata tidak secara tiba-tiba terbentuk, melainkan melalui akumulasi dan beberapa hubungan sosial yang sebelumnya sudah terbentuk, seperti sikap perilaku gerakan sosial yang muncul di antara dua kelompok yang saling berhubungan. Seorang ahli bernama In Lauch mengaitkan hubungan sosial antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa apa sih itu kelompok minoritas dan apa sih itu kelompok mayoritas. Baik, kelompok mayoritas adalah himpunan atau kelompok bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan minoritas adalah kelompok yang jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan kelompok sosial lain dalam kelompok tersebut. Jadi itulah maksud dari mayoritas dan minoritas. Kita lanjutkan pandangan menurut ahli Kinloch. Apabila kita ingin mengkaji hubungan sosial antara kelompok, maka kita harus melihat dari beberapa dimensi. Jadi dimensi yang beliau maksud yaitu terdapat 4 dimensi, yaitu dimensi sejarah, dimensi sikap, dimensi perilaku, dan dimensi institusi. Baik, yang pertama yaitu dimensi sejarah. Hal ini berkaitan dengan perjalanan suatu atau kelompok atau proses tumbuh dan kembangnya suatu kelompok itu sendiri. Yang kedua yaitu dimensi sikap, melihat suatu hubungan sosial yang dibina oleh anggota suatu kelompok terhadap kelompok lainnya yang dapat memunculkan suatu prasangka. Baik itu prasangka baik, buruk, entahlah. Yang ketiga yaitu dimensi perilaku, melihat tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh anggota suatu kelompok terhadap anggota kelompok lainnya. Yang keempat yaitu dimensi institusi, di mana dimensi institusi merupakan suatu landasan pertama terbentuknya suatu kelompok. Baik, setelah memaparkan dua materi mengenai kelompok sosial dan juga hubungan antar kelompok, dapat disimpulkan. Yang pertama itu kelompok sosial. Kelompok sosial ternyata sebuah bentuk dari sekumpulan dari berbagai macam bentuk akan individu, yang dimana akan saling melakukan kegiatan interaksi, membentuk satu kesatuan, dan saling melakukan komunikasi, dan juga saling melakukan kegiatan interaksi dengan sebuah bentuk pola yang dimana akan selalu terorganisir, karena dalam membentuk kelompok sosial harus memiliki syarat yaitu mempunyai struktur sosial dan juga
berstruktur, berkaidah, dan juga mempunyai pola pikir. Selanjutnya, hubungan antar kelompok yang merupakan interaksi sosial antara dua kelompok atau lebih. Kelompok yang saling berhubungan diklasifikasikan berdasarkan kriteria fisiologis dan kebudayaan. Hubungan antar kelompok bukanlah hubungan yang tiba-tiba terbentuk, tapi hubungan antar kelompok itu terbentuk melalui akumulasi dan beberapa hubungan sosial yang sebelumnya sudah terbentuk, seperti sikap perilaku dan gerakan sosial lainnya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila masih ada salah-salah kata serta kesalahan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.